ya pembantu nggak gede-gede banget dong gajinya. Nah kalau misalkan, nah dari situ tuh kayak dia tuh kayak sering ngasih uang, asal saya mau nemuin dia pas di luar gitu loh. Berapa duit kasih? Nggak terlalu gede juga, paling kayak 1,5 kayak 2 juta kayak gitu mentoknya. Tapi iya selalu, meskipun kalaupun ketemu, setiap ketemu nih, misalkan seminggu, nah kalau misalkan saya udah keluar dari kerja itu, nggak terlalu sering. Paling dia ngajak ketemu tuh kayak 2 minggu sekali. Gimana sih dia pas senggang di luarnya aja, dia langsung ngabarin saya. Ketemu di hotel? Enggak dong, enggak dulu dong. Dia kayak, aku kan misalkan keluar dulu nih, ketemuan di mana gitu, kayak makan dulu gitu kan. Kan pas udah keluar saya bukan kayak pembantu lagi dong. Oh, jadi kamu mahal dong harganya. Iya. Naik ya. Tarifnya Senin harga naik gitu ya. Iya, saya bukan kayak pembantu lagi dong. Kayak, nah dari situ kan saya udah punya duit tuh, kayak pas kerja di dia kayak saya tahu berpakaian saya cek kayak gimana, saya udah beli baju kayak gitu. Pokoknya udah berkoleksi baju seksi. Iya, nah kalau misalkan ketemu dia tuh kayak dia jemput kan kayak pinggir jalan, ketemu di mana aja gitu kan. Saya janjian kayak kasih titik lokasi aja gitu kan. Dia jemput tuh kayak makan dulu baru, nah iya abis itu kayak ke hotel gitu. Tapi kita nggak pernah nginep, ya kan dia juga harus pulang dong ke istrinya. Itu pun siang. Siang ya, biar nggak ketahuan ya. Iya, kayak jam kerja dia loh, biar nggak ketahuan. Jadi kan seolah-olah nggak ngayap, iya, bolos kerja gitu ya. Pernah satu waktu dia hari Jumat, kan kalau Jumat otomatis jam istirahat nambah Panjang. dikit, iya nambah dikit dong. Orang mau sholat Jumat. Iya, dia kayak kamu di mana gitu kan. Terus saya bilang di rumah temen, bisa ketemu nggak? Kan saya bilang gini, kan nggak punya baju ganti gitu kan, masa sih apa sih ketemu bapak, apa sih pakai baju kayak gini, namanya lagi main sama temen kan, teman-teman cewek gitu kan. Terus apa coba, nggak usah apa sih, kamu nggak usah mikirin kayak gitu, nanti kita beli aja di jalan. Oh, dibeliin baju lah ya, dibeliin baju di jalan, dibelanjain. Tapi kan emas jalan bareng nanti ada yang lihat, nggak takut? Ya kan di luar, waktu itu saya yang namanya orang udah lost control kayak gitu kan, saya kayak udah berani gitu loh, kayak ngeladenin si papanya. Saya tuh jadi kayak ngerasa udah pacaran aja gitu loh sama dia. Jadi kayak nggak merasa bersalah sama si ibunya? Enggak, jadi malah saya menjadi dia tuh kayak milik saya gitu loh. Pas saya udah keluar kerja. Merasa udah bebas, bukan karena Makanya bukan itu karyawan lagi gitu. Iya, kan kalau di rumah saya was-wasnya, gimana kalau si ibu tiba-tiba pulang, kalau tiba-tiba tahu gitu kan. Ini kan di luar saya udah bebas dong. Terus tambah dapat jajannya berapa banyak? Tambah banyak dong. Iya, tapi dari situ nggak berlangsung lama, nggak. Oh, iya nggak berlangsung ya, lama. sayang banget. Iya, nah dari situ kan saya kayak ngejauhin tuh, kayak saya tuh kayak manipulatifin dia loh. Kenapa? Saya mau ngejauhin dia, tapi yang posisi yang punya salahnya tuh harus di dia gitu loh. Oh, jadi saya tuh bikin ngejauhin. Udah bosen, itu kan udah setahun lebih dong di rumah, pas kerja saya udah setahun di rumah dia, itu belum lagi saya kan di luar kan, pas udah kerja. Nah dari situ kayak saya ngwedahin dia, saya nyari-nyari kesalahan pokoknya di dia, saya kayak ngancem-ngancem dikit lah, kayak gimana kalau saya laporin ke istrinya gitu kan. Terus mungkin dia juga kayak, ya namanya udah lama gitu kan, udah tuh dari situ kayak saya tuh nge-cut opsi bapak-bapak itu loh, bapak-bapak ya kan. Udah punya anak 2, bapak-bapak. Nah dari situ bilangnya apa biar dia ngejauhin? Apanya? Kamu bikin cerita seperti apa ke dia? Awalnya saya nyari kesalahan di dia kan. Kesalahannya emang dia apa? Pokoknya saya tuh bikin dia bad mood terus. Nah dari hal kecil dulu tuh, kayak saya tuh kayak jarang respon dia, jarang respon dia. Terus sekalinya dia minta ketemu saya bilang nggak bisa. Terus saya bilang lagi di luar, lagi sama temen gitu. Terus dia bilang, oh jadi sekarang udah punya cowok ya di luar sana gitu kan, udah bebas, nggak ke kontrol sama saya katanya, nggak kayak pas kerja di rumah saya, kamu kan nggak bisa kemana-mana katanya, apa sih di rumah saya terus. Sekarang kamu pas udah keluar katanya ngerespon saya aja udah nggak terlalu ini, apalagi diajak ketemu sekarang udah susah gitu kan. Gimana sih caranya biar kamu kayak dulu lagi, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, nah dari situ kayak tuh
pokoknya saya tuh sebisa mungkin nyari alasan biar dia tuh salah gitu, nyari kesalahan di dia. Iya, sampai saya minta bantuan ke temen Untuk gimana sih, kata aku gini, bantuin gue apa sih, gimana si orang ini posisinya salah sama saya, biar saya ngejauhin dia tuh nggak ada masalah. Kenapa Iya. nggak ya udah deh Pak, kita udahan aja gitu, si simple itu. Dia nolak Harus drama-drama gitu. Dia nolak terus kan, nggak mau. Iya, dia yang nolak. Kalau misalkan kan tadi saya cerita dia Kalau ada salahnya kan mungkin dia mau gitu iya. ya. Terus saya istrinya mau dilaporin ke istrinya gitu kan. Dia juga kan agak takut gitu kan. Nah dari situ tuh saya mulai kayak udah nggak ngerespon chat dia lagi. Diajak ketemu kayak nggak mau gitu, nolak terus kan. Nah dari situ kayak dia tuh hilang, misalkan nggak pernah ngabarin saya lagi. Ntar tiba-tiba ada lagi, kamu apa kabar? Masih mau ngejauhin saya gitu loh. Penasaran dia masih. Iya penasaran iya. Terus saya jawab gini aja, maaf saya udah punya cowok lagi gitu Nah, kan. itu kan enak langsung. Iya. Terus kata dia apa? Oh sekarang kamu kayak gitu katanya. Berarti ngejauhin saya karena ada cowok lain katanya di luar sana. Terus saya jawab, iya emang kenapa gitu. Nah dari situ tuh saya jadi kurang ajar, nantangin ke dia, kayak ngancem-ngancem dia. Iya, nah pas dia nanya aja, oh jadi sekarang kamu udah punya cowok gitu di luar sana. Terus saya jawab, iya emang kenapa gitu kan, ada masalah sama bapak gitu kan. Lagian kalau misalkan diterusin juga nggak bakal bener aku gitu. Ini kok mau ketahuan sama istri bapak gitu kan, sama ibu gitu. Terus dia jawab apa, sejauh ini kan kita nggak ketahuan, aman-aman aja. Agak kurang ajar juga ya. Jadi setelah itu lost contact. Iya. Oke, kemudian kamu pacaran. Belum tuh, itu kan masih kayak buat alasan ke dia doang, buat ngejauhin dia. Nah saya tuh kayak belum punya pacar tuh, dari situ misalkan kayak main-main aja gitu kan. Jadi kamu nongkrong. gak ada kerjaan ya, nganggur ya? Nganggur kan, masih punya duit dong. Oh, masih ada duit, belagu. Iya, Nah, kalau nggak udah mau kerja habis dulu, iya. Kan pas masih ketemu si majikan saya itu saya masih dikasih uang dong. Jadi adalah buat nongkrong kayak main gitu mah. Nah dari situ saya tuh kayak punya kenalan, kan yang namanya pergaulan kayak teman udah banyak, pergaulan juga udah luas kan, bisa kenal orang kayak gitu. Saya main sosial media udah luas juga kan. Nah ada tuh saya main. Oh aplikasi. Iya, itu di aplikasi situ. apa sih? Kayak gak jauh dari Facebook, Instagram kayak gitu kan. Kayak buat kenalan-kenalan gitu. Nah saya gabut juga kan. Nah ketemu tuh tiba-tiba di chat lagi sama orang. Saya pikir dia tuh masih single gitu, cuma udah dewasa kayak gitu kan. Jalan tuh, nah dari tantan itu kan lanjut ke WhatsApp tuh. Seperti biasa kita komunikasinya kayak biasa-biasa, ketemu. Dia kan hari apa ya, Sabtu, nah malam Minggu saya mau tuh pas diajak keluar sama dia, kayak makan. Awalnya kan kayak biasa aja. Maksudnya dia umur berapa, kerja di mana? Nah itu saya belum terlalu nanya-nanya, kan baru ketemuan nih. Anak muda? Lebih dewasa dari saya. Saya juga mikirnya kayak, mungkin ini udah dewasa deh. Tapi saya belum punya pikiran bahwa dia udah nikah. Dan taunya udah. Itu pas dia jujurnya pas kita udah ngejalanin hubungan udah lama.